Mas Heri ini adalah satu dari ratusan juta masyarakat Indonesia yang tentu mempertanyakan juga apa pertimbangan Mahkamah Agung, kan begitu kan? Betul. Kalau gitu langsung saja kita cerahkan. Ini sudah terhubung bersama kami ada Pak Sobandi selaku Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung. Selamat pagi Pak Sobandi. Mbak. Selamat pagi Pak Sobandi, bisa mendengar suara kami di studio Pak? Baik. Oke, bisa mendengar dengan jelas. Oke. Siap, terima kasih Pak Sobandi. Ya, Oke, kebetulan. siap Pak Sobandi, terima kasih sudah berkenan. Oke, siap. Oke, saat lagi berarti kita coba akan tanyakan tadi pertanyaan Mas Heri, pertanyaan kami, pertanyaan juga Apa publik gitu ya. pertimbangan hakim? Apa pertimbangan hakim dalam kemudian memberikan perbaikan kualifikasi tindak pidana tadi? Karena kan ini berlaku tidak hanya bagi Ferdy Sambo kan Mas ya, tapi juga berlaku kepada terdakwa lainnya, bahkan gapnya itu terlalu jauh tadi. Oke, Pak Sobandi bisa mendengar, sudah bisa jelas Pak mendengar ya Pak? Baik, sudah bisa mendengar dengan Silakan, silakan Pak Sobandi dijawab. Baik. Bahwa saya selaku Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung menyampaikan data bahwa perkara Ferdy Sambo dan kawan-kawan pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023 telah dijatuhkan. Sebagaimana sudah kita ketahui, ada perbaikan di dalam perkara Ferdy Sambo mengenai kualifikasi tindak pidana dan pidana yang dijatuhkan. Dari semula kualifikasi turut serta menjadi melakukan pembunuhan berencana secara bersama-sama. Kemudian pidana yang dijatuhkan dari semula di putusan PN dan PT adalah hukuman atau pidana mati menjadi pidana penjara seumur hidup. Meskipun di dalam perkara tersebut ada dua hakim agung selaku hakim anggota yang berbeda pendapat, dissenting opinion, tetapi karena sesuai hukum acara bahwa putusan adalah suara terbanyak, ya, ada 5 majelis, 2 tidak atau menolak kasasi, ya artinya pidana mati tetap dipertahankan oleh 2 orang hakim agung tersebut, tetapi 3 orang hakim agung yang lain menyatakan diperbaiki dengan pidana penjara seumur hidup. Untuk perkara-perkara Riki Rijal-Wibowo, Kuat Ma'ruf, Putri Chandrawati pun demikian, ada perbaikan di pidana yang dijatuhkan. Riki Rijal-Wibowo dari semula 13 tahun dikasasi menjadi 8 tahun. Kuat Ma'ruf semula 15 tahun menjadi pidana yang dijatuhkan menjadi 10 tahun. Putri Chandrawati dari semula 20 tahun menjadi 10 tahun. Itu diputuskan oleh majelis hakim 5 orang, yaitu Dr. Haji Suhadi SHMH, Ketua Majelis, Soeharto SHM-Hum, anggota 1, Dukiadi SHM-Hum, anggota 2, Dr. Desnayeti M, SHMH, anggota 3, Yohanes Riana SHMH, anggota 4. Kami sampaikan data putusan mengenai amar putusan kasasi. Mengenai pertimbangan, apa alasan memperbaiki kualifikasi dan pidana yang dijatuhkan terhadap Ferdy Sambo maupun Riki Rijal-Wibowo, Kuat Ma'ruf, Putri Chandrawati, kita akan merilis tersebut setelah ada salinan putusan resmi dari majelis hakim. Kita menunggu dengan sabar, mungkin beberapa hari ini akan segera kami rilis. Ya. Terima kasih. Pak Sobandi, Pak Sobandi, jadi saya review sekali lagi Pak. Ada total 5 hakim Mahkamah Agung yang memimpin sidang kasasi, di mana 2 hakim atas nama Jupriyadi dan Desnayeti ini melakukan dissenting opinion, ya artinya bertolak belakang dengan 3 hakim lainnya begitu ya Pak, yang menganulir hukuman mati menjadi hukuman seumur hidup. Betul ya Pak? Betul Mas Arief, betul begitu. Oke, kapan ini akan disampaikan Pak, sesuai yang tadi Bapak sampaikan ya, maksudnya dalam artian melakukan rilis sampai dengan putusan itu dikeluarkan secara resmi ya? Dikeluarkan secara resmi. Ya, beberapa hari ini nanti kita akan minta majelis hakim untuk mengupload putusannya segera. Mudah-mudahan tidak akan lama lagi. Saya tidak bisa memastikan karena itu di wilayah kewenangan majelis hakim.
Oke, baik. Respon Anda, Mas Heri. Iya, kalau saya tidak salah mohon dikoreksi sama Pak Sobandi ya. Pak Sobandi bisa mendengar kok. Ya, bahwa begini, statement awalnya kan ini ditolak ya kasasinya, Iya. tapi kemudian mengkoreksi penjatuhan pidananya. Ini yang menarik menurut saya. Ini agak mungkin agak jarang. Kasasinya yang diajukan Ferdi Sambo CS ditolak. Iya. Tapi ada perbaikan. Mengkoreksi pidananya dari dari mati menjadi seumur hidup. Ada apa di situ? Kalau logika hukum yang biasa, Ya. kalau ditolak berarti kan ya harusnya kembali kepada keputusan yang kemarin ya. Jadi tapi ini ditolak dengan tidak mengusik-ngusik yang ya, sudah ditolak tidak titik tapi ada komanya. Nah, ini koma ini yang kita belum lihat dari pertimbangan resmi salinan putusannya, apa pertimbangan hukum hakim di sana. Tapi kalau logika awal pasti ini jadi pertanyaan menurut saya. Mengapa kemudian kalau yang benar ini ditolak bahasanya di awal ya, bahwa pengajuan kasasi oleh para pihak kemudian ditolak oleh Mahkamah Agung, tapi bahasanya adalah mengkoreksi tadi penjatuhan pidananya. Saya rasa ini hal yang perlu dijelaskan ke Ini baru publik pertama kali begitu. terjadi? Saya baru mendengar hal ini saat ini ya, tapi mungkin saja ada di kasus-kasus sebelumnya seperti ini. Karena itu kita minta penjelasan juga. Pak Sobandi, apakah ini memang baru pertama kali terjadi atau seperti apa Pak Sobandi? Ada menolak kasasi yang diajukan terpidana, tapi ada perbaikan hukuman. Baik, jadi memang perlu edukasi kepada masyarakat maupun para pemerhati hukum bahwa di dalam perkara kasasi, perkara pidana itu ada amar putusan kabul, ada amar putusan tolak, dan ada juga amar putusan tolak perbaikan. Nah, dalam perkara Ferdi Sambo dan kawan-kawan ini, amar putusan adalah tolak kasasi dengan perbaikan. Nah, ini bukan hanya terjadi pada perkara Ferdi Sambo, kita bisa cek perkara-perkara lain bahwa sudah sering terjadi. Jadi masalah berat ringannya hukuman pun dalam praktik hukum sudah menjadi jurisprudensi, meskipun memang di dalam hukum acara pidana tidak menyebutkan sebagai masalah kasasi, tetapi karena ada juga dalam kasasi hukuman yang dinaikkan maupun yang diturunkan. Penerapan hukum juga berkembang dalam praktek, tidak semata-mata norma undang-undang tadi dalam hukum acara pidana. Menurunkan dan menaikkan hukuman dalam kasasi bukan hanya dalam perkara ini, sekali lagi bukan hanya dalam perkara Ferdi Sambo, tetapi dalam perkara-perkara lain juga sudah banyak terjadi. Bisa kita cek bersama-sama terhadap perkara-perkara kasasi di Mahkamah Agung. Oke, Pak Samuel Huta Barat, orang tua dari almarhum Joshua Huta Barat juga bersama kita, Pak Sobandi. Pak Samuel bisa mungkin menanggapi pernyataan dari Mahkamah Agung. Silakan Pak Samuel. Iya, kami dari keluarga sangat kecewa terhadap keputusan ini. Sangat kecewa. Silakan Pak Samuel, silakan dilanjutkan. Kami dari awal sangat berharap bahwa keputusan ini Mahkamah Agung menguatkan keputusan pengadilan tinggi. Ternyata di Mahkamah Agung semua berubah 180 derajat. Dari seperti yang saya utarakan di awal tadi, kami sedikit pun tidak mengetahui bahwa adanya persidangan pengajuan ke MA. Kami mengetahui ini semua kurang lebih 6:30 atau maghrib kemarin, bahwa sudah ada keputusan di Mahkamah Agung perubahan hukuman di antara terdakwa 4 orang. Ferdi Sambo dari hukuman mati menjadi seumur hidup. Putri Cendrawati dari 20 tahun menjadi 10 tahun. Begitu juga Ricky Rizal dan si Kuat Ma'ruf. Iya, Pak Samuel. Kan tadi juga sudah disampaikan amar putusan kasasinya, Pak, menolak kasasi, namun kemudian ada perbaikan kualifikasi tindak pidananya. Nah, menjadi melakukan pembunuhan berencana secara bersama-sama, sehingga kemudian hukumannya dari hukuman mati menjadi seumur hidup. Dari porsi ini, apa respon Anda, Pak Samuel?
Respon kami dari awal perkara ini yang saya sangat respon, pembunuhan berencana ini sangat terencana mulai dari Magelang sampai Jakarta. Kami dari awal sudah berpendapat terhadap perkara ini bahwa kejadian ini sudah cukup direkayasa ataupun disetting dari awal. Jadi terjadi pun pembunuhan berencana di Duren 3 itu sudah direncanakan lama menurut kami. Tidak mungkin spontan. Sedangkan sutradara membuat suatu sinetron tidak bisa hanya setengah jam. Pasti berbulan-bulan. Itu sudah seorang sutradara. Ferdy Sambo hanya setengah jam merencanakan ini dengan rapi. Tidak mungkin. Sudah lama direncanakan itu.